Sebelum saya bercerita, perkenankan saya membawakan sebuah pantun. Mohon dijawab cakep ya. Jalan-jalan dengan Cimuru. Cakep. Melihat pemandangan dan air terjun. Cakep. Kawan-kawan, janganlah murung, karena aku akan bertutur kisah tentang asal-usul Bakti Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Muhammad Akfal Aslama Yusuf, perwakilan dari SD Negeri 2 Maret. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Muasal Bakti Guru, yang saya ambil dari buku cerita rakyat Buta Salamama karya Ibu Hadirah Hadir. Nah, teman-teman, mau tahu tidak cerita tentang asal-usul Bakti Guru? Mau. Pasti mau kan? Nah, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, kerajaan Simbang masih dikelilingi oleh hutan belantara yang sangat lebat, yang membuat kerajaan Simbang terisolasi dari dunia luar. Suatu malam, Karen Simbang sebagai pemimpin kerajaan merenung dan berpikir bagaimana caranya agar hutan belantara bisa dibuka agar akses jalan dengan dunia luar pun bisa terbuka demi kemakmuran rakyatnya. Malam semakin larut, Karen Simbang semakin hanyut terbawa alam pikirannya, dan dia tak sabar lagi menunggu pagi. Nah, teman-teman, fajar pun datang. Ayam dan sedang bersahut-sahut dan menyambut pagi. Oh! Oh! Karen Simbang pun bergegas mengumpulkan para penghuni kerajaannya untuk mewujudkan rencananya dengan membangun jalan tembus dari Simbang ke Cemrana. Karen Simbang berkata kepada para penghuni kerajaannya, "Wahai para penghulu kerajaanku, tidak kalian melihat dan merasakan bahwa kerajaan kita masih tertinggal jauh pembangunannya dibandingkan kerajaan lain?" Para penghulu kerajaan pun menjawab, "Sungguh benar apa yang Tuan Paduka katakan. Lalu apa yang
Suara burung tersebut terdengar sangat menakutkan dan membuat para pekerja dijebak oleh sepaku, sehingga tak satu pun dari mereka yang berani melakukan pekerjaannya. Dan untuk sekedar melangkah kaki pun mereka tak mampu. Mereka berpikir suara burung adalah pertanda buruk dari alam gaib. Nah, teman-teman, salah seorang mandor melaporkan kejadian tersebut kepada Karaden Simbang. Mandor tersebut berkata dengan perasaan takut, "Ampun tuanku, hamba datang untuk mohon izin menyampaikan sesuatu kepada tuanku." Karaden Simbang pun menatap mandor tersebut dan bertanya, "Wahai mandor, apa yang hendak engkau sampaikan? Dan kenapa wajahmu terlihat pucat?" Sang mandor pun dengan singkat menceritakan apa yang dialami dengan para pekerja yang sedang merintis jalan di hutan. Karaden Simbang pun mengutus purbalanya untuk memeriksa dan mencari tahu suara gemuruh apa keterangan itu. Nah, penonton, penonton, semakin seru kan ceritaku? Tidak butuh waktu yang lama, hulu badan tersebut datang kembali ke hadapan Karaden Simbang dan melaporkan apa yang dilihat dan dia dengar di lokasi sumber suara gemuruh tersebut berasal. Karaden Simbang berkata, "Beruk," yang artinya suara gemuruh apa saja dalam cici. Sang hulu badan pun menjawab, "Genti beruk tuanku," yang artinya air yang bergemuruh tuanku. Mendengar laporan tersebut, Karaden Simbang bergegas mendatangi lokasi sumber suara gemuruh tersebut berasal. Sesampainya di sana, Karaden Simbang terpesona dan takjub melihat pemandangan air yang bergemuruh di hadapannya. Ternyata suara gemuruh tersebut adalah suara gemuruh air terjun yang sangat besar, yang merambah batu-batu cadas yang indah yang mengalir dari atas gunung. Nah, teman-teman, dalam keadaan masih terpesona dan takjub, Karaden Simbang berkata,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa adik